Merdeka, selamat pagi anak-anak, masih dalam suasana HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ya. Salam sehat untuk kalian semua, dan semoga meskipun kita masih dalam suasana pandemi, tetapi Ibu berharap kalian selalu dalam perlindungan Tuhan, sehat, selamat, dan bahagia selalu. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran agama ya anak-anak. Kita masuk pelajaran KD 3.2, materinya tentang aku warga dunia. Anak-anak bisa menyimak dari buku paket ya. Boleh disimak, boleh sambil membuka-buka buku paketnya, belajar dari situ. Anak-anak tadi Bu Nini sudah sampaikan KD kita hari ini tentang aku warga dunia. Ini memahami diri sebagai bagian warga dunia dan melibatkan diri dalam berbagai keprihatinan umat manusia. Itu yang akan kita capai hari ini ya. Kemudian ada beberapa indikator, ada 6 indikator yang akan kita pelajari. Yang pertama, harapannya dengan belajar materi ini para siswa, anak-anak semua bisa mengungkapkan rasa syukur sebagai warga dunia. Lalu yang kedua, diharapkan dengan pelajaran ini kalian dapat memberikan contoh kerjasama warga dunia. Kemudian kalian nanti juga dari penjelasan yang Ibu sampaikan bisa menjelaskan arti globalisasi. Kemudian kita akan belajar dari kitab Mazmur. Dari situ nanti diharapkan kamu bisa menjelaskan bahwa manusia di dunia ini adalah umat Allah. Berikutnya nanti ada tayangan-tayangan video-video yang akan Ibu sampaikan. Kita akan belajar dari dokumen namanya Gaudium et Spes anak-anak, dokumen gereja. Isinya tentang apa nanti kita simak bersama. Nah, dari situ diharapkan kalian bisa menjelaskan sikap gereja terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di dunia. Dan indikator yang terakhir, diharapkan nanti kalian semua bisa membuat refleksi tentang usaha kalian sebagai warga dunia untuk membangun kebersamaan hidup, membangun dunia yang lebih baik. Itu indikatornya. Lalu tujuan pembelajaran kita ada 3 hal. Anak-anak yang terkasih, diharapkan dalam pembelajaran ini kalian nanti bisa memahami hubungan antar bangsa di dunia melalui video-video yang akan Ibu tayangkan. Nah, melalui video itu pula kalian diharapkan bisa memahami keprihatinan yang dihadapi oleh penduduk di dunia ini. Gitu. Dan yang ketiga, dari video, dari tayangan video dan dari kitab suci, dari dokumen gereja, diharapkan kalian bisa tumbuh dari dalam diri kalian kepedulian terhadap sesama warga dunia yang terkena musibah. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian Bu Nining akan mengawali dengan sebuah slide tentang apa itu globalisasi dan apa hubungannya untuk pembelajaran kita hari. Globalisasi memungkinkan adanya banyak sekali informasi, ada banyak sekali jejaring yang bisa diakses dengan sangat mudah. Seperti ini ya, kita bisa mengakses segala informasi melalui media sosial seperti ini. Globalisasi mengandaikan keterbukaan umat manusia, semua orang tanpa terkecuali bisa mengadakan hubungan relasi dengan orang dari berbagai belahan dunia dengan sangat mudah, dengan virtual, dengan media sosial, bisa dengan berbagai macam hal itu. Dan akhirnya manusia pada zaman sekarang ini di era globalisasi bisa bekerja bersama membangun dunia yang lebih baik. Globalisasi tidak ada sekat antar bangsa, semua bangsa bisa menyatu. Lalu tidak ada sekat budaya, jadi budaya dari bangsa manapun bisa masuk. Dan teknologi serta informasi tanpa batas, kita bisa akses semua informasi dengan sangat mudah.
globalisasi memungkinkan kita bisa mengetahui banyak hal yang terjadi di luar sana, termasuk keprihatinan, termasuk kerjasama, kehidupan bersama masyarakat dunia bisa kita ketahui karena apa? Karena globalisasi ini. Bu Nining akan tayangkan sebuah video berkaitan dengan situasi dunia ini, situasi yang terjadi, yang aktual saat ini. Pandemi COVID-19 perlahan tapi pasti sudah mendorong sejumlah negara masuk ke jurang resesi, yaitu situasi ketika suatu negara mencatatkan pertumbuhan ekonomi secara tahunannya itu negatif atau turun selama 2 kuartal berturut-turut. Dan tidak terkecuali negara-negara yang ada di Asia Tenggara atau ASEAN. Karena sejauh ini setidaknya sudah ada 2 negara anggota ASEAN yang resmi resesi, yaitu Singapura dan yang terbaru adalah Filipina. Nah, bagaimana dengan negara ASEAN lainnya? Termasuk juga Indonesia, apakah memang situasinya saat ini benar-benar ngeri ketika ASEAN dihantam badai resesi? Kita akan bahas Pertama kali saya tiba di sini, ketika kita di Indonesia melihat kanan kiri hijau, saya di sini nggak bisa menemukan itu semua. Tapi memang ketika kita menjalani hari pertama memang berat, sangat-sangat panas. Kenapa? Karena kekeringan. Di situ saya mulai bersyukur saya dilahirkan di Indonesia, tidak di Sudan. Sesakit apa mereka? Dari senyum mereka menutupi kesakitan mereka menutupi apa yang mereka rasakan itu dengan senyum manis mereka. Teman-teman bakal lebih bersyukur lagi tinggal di Indonesia. Video tadi Bu Nining ambil dari beberapa video di YouTube ya. Oke, dari tayangan tadi anak-anak, video yang baru saja kita simak, atau juga kamu bisa membuka dari buku paket halaman 48 sampai 49.
Di situ juga ada gambaran bagaimana situasi dunia atau kerjasama, keprihatinan yang dialami bangsa-bangsa di dunia. Tetapi yang Bu Nining tayangkan itu adalah video yang aktual, yang baru saja ini terjadi dan saat ini sedang dialami. Keprihatinan dunia yang menjadi perhatian kita bersama. Dari video itu muncul ya, satu tadi ada anak-anak dia ledakan di Beirut, Lebanon, ya itu keprihatinan negara lain di dunia, kita ikut berduka atas itu. Lalu ada resesi ekonomi dunia. Resesi ini terjadi karena apa sih? Karena ada situasi pandemi virus corona, ada penurunan mata uang, ada situasi ekonomi yang menurun tajam di beberapa negara di dunia, dan Indonesia pun juga bisa jadi akan terancam mengalami resesi juga. Ini keprihatinan dunia anak-anak ada berbagai macam, dan saat ini juga yang paling parah adalah kita belum keluar dari pandemi virus corona yang semakin lama justru populasi atau jumlah yang terinfeksi semakin banyak. Tetapi kita berdoa semoga vaksin yang kemarin sudah diuji cobakan bisa berdampak dan bisa mengatasi masalah kita ini ya anak-anak ya. Oke, itu keprihatinan yang terjadi. Sikap kerjasama, saling membantu, seharusnya ini yang diutamakan, yang didengungkan. Kalau kalian membaca dari buku paket halaman 51 dan kitab Mazmur bab 47 ayat 2-3, 7-10, anak-anak bisa menyimak sendiri. Di situ diceritakan bagaimana Tuhan sebagai Raja seluruh bumi. Semua manusia milik Tuhan, maka hendaklah saling bekerja sama membangun dunia yang lebih baik, mengatasi permasalahan dan keprihatinan dunia secara bersama, saling bekerja sama. Nah, isinya apa? Anak-anak bisa simak dari kitab suci sendiri ya. Bu Nining hanya tayangkan, anak-anak bisa dalami sendiri apa isinya. Intinya adalah bahwa kita itu harus ingat, selalu ingat bahwa kita itu milik Tuhan, gitu ya. Mazmur ini bertujuan untuk selalu memuliakan Tuhan Allah sebagai Raja dunia semesta di akhir zaman. Maka harapannya kita bisa menciptakan dunia yang baik untuk semua orang tanpa membeda-bedakan. Kita punya kepedulian terhadap penderitaan sesama warga dunia dan memberikan bantuan, dukungan moral. Kayak gitu. Semua warga negara menjalin kerjasama karena menyadari adanya satu dunia yang diciptakan Tuhan. Bentuknya sederhana saja bisa kok anak-anak. Contohnya dengan mentaati protokol kesehatan, protokol keamanan, keselamatan, pakai masker kemana-mana, cuci tangan setiap saat. Itu contoh sederhana yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk memutus rantai penularan COVID-19. Itu hal sederhana sekali. Dan ada hal-hal lain yang bisa kalian lakukan. Itu contohnya ya. Lalu juga ada dokumen namanya Gaudium et Spes, tadi Punin sudah sampaikan. Dokumen ini isinya di artikel 1 itu bicara tentang bagaimana pandangan gereja terhadap situasi dunia saat ini. Nah, ini bunyinya. Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Jadi apa yang dirasakan dunia itu juga dirasakan oleh gereja. Kesedihan, penderitaan, keprihatinan itu juga dirasakan oleh gereja. Gitu ya. Oke. Gaudium et Spes itu apa toh? Gaudium et Spes itu adalah konstitusi pastoral tentang gereja dan dunia dewasa ini. Itu anak-anak yang bisa kita pelajari secara singkat hari ini ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa kalian pahami.